Anda kembali di Dialog Indonesia Bicara. Saudara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan akan melakukan vaksinasi terhadap 5 juta guru dan juga tenaga pendidik di Indonesia hingga akhir Juni tahun 2021. Setelah vaksinasi selesai dilakukan terhadap guru, apakah kita siap untuk menggelar pendidikan tatap muka? Malam ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama, anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan. Selamat malam, Mas Putra. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim. Pak Sat, selamat malam atau udah Sat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Selamat malam Mas Oki dan Bang Putra. Baik, semoga kita semua sehat ya. Baik, saya pertama ke Mas Putra. Kemendikbud sudah menargetkan 5 juta vaksinasi terhadap guru dan juga tenaga kependidikan begitu ya. Nah, apakah ada syarat atau hal yang perlu diperhatikan dengan penyelenggaraan sekolah tatap muka? Apakah setelah vaksinasi terhadap 5 juta guru, lantas kemudian sekolah tatap muka bisa digelar, Mas? Ya, pertama-tama kita apresiasi kepada Mendikbud dan Kemendikbud serta pemerintah yang memprioritaskan guru dan tenaga pendidikan untuk mendapatkan vaksin. Dan kita berharap targetnya itu bisa dengan segera mungkin tercapai. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan rencana untuk bisa melakukan pendidikan tatap muka secara hybrid. Jadi kalau hybrid itu artinya bukan full tatap muka, tapi masih ada juga yang secara online bergantian secara fisik. Nah, ini sudah menjadi pembahasan sejak akhir tahun lalu. Dan awal tahun seperti yang kita ketahui ada SKB 4 Menteri yang mengizinkan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengambil keputusan jika bisa memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka. Tapi tentunya Eki, seperti yang kita ketahui, di dunia pendidikan ini stakeholdernya banyak. Artinya saya sudah mengingatkan, selain mendukung, tapi saya juga mengingatkan agar pendidikan tatap muka itu juga harus melibatkan bukan hanya guru, anak murid, tapi juga dengan orang tua, dan juga tentunya terkait dengan transport yang digunakan di sana. Dan juga protokol kesehatan yang ada di sekolah. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan dalam konteks pandemi ini, justru pendekatannya justru kesehatan, bukan hanya sekedar pendidikan. Ya. Kesehatan itu adalah yang utama. Sehingga ketika kita mengizinkan anak-anak kita untuk ke sekolah, mereka itu sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan. Dan sekolah juga sudah mempunyai fasilitas protokol kesehatan. Saya pribadi selama pandemi ini menjadi tugas di DPR, untuk tetap turun ke dapil, untuk tetap bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat dengan protokol kesehatan, dan tidak mudah. Saya paling lama bisa bicara pakai masker 1,5 jam, itu non-stop ya, tanpa tanya jawab, dan itu tidak mudah. Artinya kalau guru, dosen tidak latihan ngomong pakai masker selama 1 jam, itu bisa tersenggal-senggal juga napasnya, bisa ngos-ngosan. Anak didik atau mahasiswa yang nggak biasa pakai masker, di sekolah biasa belajar, di rumah biasa belajar tidak menggunakan masker gitu ya, karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, begitu ada di sekolah juga mereka tidak siap juga. Bagaimana mereka harus selalu cuci tangan, habis pegang, tidak boleh bersentuhan dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul ada waktu selama 4-5 bulan, saya udah hitung kemarin, itu untuk kita juga masing-masing mempersiapkan. Semua stakeholder mempersiapkan, sekolah, guru, orang tua, murid. Saya di Jakarta Timur, di Dapil juga udah mengingatkan orang tua dan guru, kepala sekolah, agar betul-betul protokol ini disiapkan. Meskipun di Jakarta Timur, di DKI Jakarta, mungkin pendekatan agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain, karena memang kita memiliki banyak daerah merah di sini. Baik. Itu dulu, Eki. Oke, Mas Putra, tadi Anda sebutkan bahwa bertemu dengan masyarakat dan menyerap aspirasi dari mereka. Apa yang disampaikan mengenai pendidikan jarak jauh PJJ yang dijalani oleh anak-anak di rumah? Apakah ada keluhan mengenai beban psikologis orang tua, yang kemudian menjadi orang tua, menjadi guru juga, begitu Mas? Ya, kemarin dalam rapat kerja dengan Mendikbud saya sampaikan kepada Mas Nadiem dan juga ke Pak Sekjen dan para dirjen yang ada, serta Ketua Komisi dan pimpinan anggota Komisi 10, saya mengatakan bahwa kita lupa mengapresiasi peran dari orang tua. Ya, orang tua yang mendadak langsung jadi guru. Tidak pernah menempuh pendidikan sebagai guru, bukan SPD, tidak pernah ada les singkatnya dan lain sebagainya, tapi mendadak sontak langsung hari itu menjadi guru 24 jam buat anaknya. Nah, kita sudah udah melewati 1 tahun, dan kita juga harus perkuat orang tua dalam hal ini, bukan hanya sekedar memberikan apresiasi. Nah, tentunya mereka memberikan masukan, kekhawatiran, ada semacam learning loss yang akan dialami oleh anak-anak mereka. Jadi kehilangan pengalaman belajar.
Itu yang sangat mereka khawatirkan. Jadi bukan hanya kami di DPR, di Komisi 10 dan Mendikbud yang merasa khawatir terhadap ini, tapi orang tua juga. Apakah kualitas dari anak-anak kami yang lulusan COVID ini atau menempuh pendidikan PJJ ini akan sama di masa dengan anak-anak yang pernah melewati masa normal, gitu ya? Tentunya tidak sama. Baik. Nah ini yang harus dikejar dan ini yang menjadi kekhawatiran dari orang tua dan anak didik. Baik, banyak juga opini mengenai lost generation di saat memang sekolah tidak kunjung dilakukan secara fisik begitu ya. Saya kembali beralih ke Pak Satriwan. Pak Sat, dari sudut pandang Anda seperti apa? Apakah setelah vaksinasi selesai terhadap 5 juta guru dan tenaga pendidik, sekolah siap dilaksanakan dengan cara tatap muka? Ya, terima kasih Mas Oki. Yang pertama, terkait dengan vaksinasi, kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, yang notabene salah satu organisasi guru, sekitar seminggu yang lalu juga melakukan pendataan ya ke jaringan kami, guru-guru, misalnya di Aceh, di Kepulauan Simelu, ya, kemudian di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau, gitu kan, kemudian di Penajam Pasar Utara, bahkan sampai ke Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, Sulawesi Utara gitu. Nah rata-rata mereka belum mendapatkan vaksinasi. Jadi kita melihat proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan ini agak lambat. Walaupun ya, masih ada waktu, saya di Jakarta, Bang Putra, saya di Jakarta Timur, di sekolah swasta juga kami belum gitu kan. Bahkan kawan-kawan guru ya di beberapa sekolah juga melaporkan ke kami, termasuk tenaga kependidikan. Mohon disuarakan melalui P2G bahwa vaksinasinya untuk guru-guru ini agak lambat gitu ya, termasuk di Jakarta itu sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ada daerah yang misalnya di Kabupaten Bogor itu, Bang Putra, kemarin mereka sudah mencoba melakukan tatap muka ya di beberapa sekolah, ya di semua jenjang ya di Kabupaten Bogor, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk madrasah ya, atau sekolah di bawah Kementerian Agama. Tetapi sebagian besar gurunya belum divaksinasi. Nah ini kan kita mempertanyakan juga apa yang menjadi alasan fundamental dari kepala daerah untuk segera melaksanakan tatap muka ya per hari Senin kemarin gitu. Padahal guru-gurunya belum mendapatkan vaksinasi secara baik gitu ya, secara menyeluruh gitu ya. Di tahapan pertama belum, apalagi tahapan kedua gitu ya. Nah kemudian kemarin juga laporan di jaringan kami ya, P2G Pandeglang, Banten, melaporkan terjadi penumpukan ketika pelaksanaan vaksinasi ya kan guru-guru di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten gitu, sehingga sekretaris daerah atau pejabat yang terkait itu langsung membubarkan gitu ya, karena waktunya bersamaan sehingga terjadi penumpukan guru yang sangat banyak. Nah ini beberapa fakta yang menunjukkan ke kita bahwa untuk vaksinasi pun apakah terkejar. Ya target vaksinasi 5 juta itu sampai di bulan Juni. Belum lagi pertanyaan kami para pendidik, termasuk tenaga kependidikan, apakah di bulan puasa itu, misalnya di siang-siang hari ketika berpuasa, itu bisa dilaksanakan vaksinasi. Ya kan, apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah saya rasa hal-hal pertanyaan pokok ini mesti diterangkan juga, apakah oleh pemerintah atau mungkin MUI gitu ya, atau lembaga yang terkait gitu. Nah oleh karena itu, kami mendorong segera untuk vaksinasi itu betul-betul ya dilakukan, karena guru-guru juga masih banyak yang bertanya-tanya, Bang Putra gitu ya, tadi saya katakan ya, di Sumatera, tadi di Batam, kemudian di Tanjung Pinang, itu laporan semua ke kami gitu ya, yang belum divaksinasi sampai ke yang Sulawesi Utara tadi. Nah jadi kalau prosesnya agak lambat, ini mungkin tidak bisa tercover seluruhnya di bulan Juni. Nah, oleh karena itu, syarat yang pokok bagi kami tidak hanya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, tetapi bagaimana kesiapan sekolah. Nah, infrastruktur, sarana prasarana, dan daftar periksa yang sudah dibuat oleh Kemdikbud. Ya kan, apakah betul daftar periksa tersebut sudah dipenuhi? Ya kan, oleh oleh sekolah. Nah ini kan mesti diverifikasi lagi gitu. Baik. Gitu sementara. Pak Sat, untuk daerah yang tadi disebutkan guru-gurunya belum mendapatkan vaksin, apakah pendataan juga belum dilakukan? Mungkin calon penerima vaksin begitu untuk para guru? Betul, seperti kami sendiri di Jakarta, ya saya yang swasta gitu ya, belum tenaga kependidikan kami, belum, padahal saja di Jakarta Timur, sekolah kami cukup besar gitu ya, di Jakarta, jadi ini belum. Nah, tapi di Tangerang Selatan, sekolah kami yang ada di Tangerang Selatan itu sudah gitu ya. Nah ini saya katakan tadi, bagaimana kawan-kawan di daerah, seperti yang di Kepulauan Simelu ya, kemudian di dekat Filipina, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
ya karena P2G sampai di sana, di Berau, Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, ya kemudian di ND, NTT gitu ya. Jadi belum mendapatkan informasi kemudian bagaimana, di mana, kapan, seperti apa teknisnya, nah itu belum. Nah makanya kami sebagai salah satu organisasi guru juga mengimbau kepada teman-teman ya, termasuk lewat grup-grup guru itu untuk mengecek namanya secara mandiri ya di www.pedulilindungi.id itulah, ya kan, www.pedulilindungi.id untuk mengecek namanya secara mandiri. Gitu. Baik. Mas Putra, bagaimana mendukung sekaligus mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan vaksinasi guru? Tadi disebutkan jangankan vaksinnya, data pun belum dilakukan pendataan begitu, Mas Putra. Ya, dalam penjelasan dari Mendikbud yang disampaikan oleh rapat kerja pada minggu lalu, memang betul yang disampaikan bahwa vaksinasi itu akan diberikan kepada 5,5.882.875 pendidik dan tenaga kependidikan. Dan targetnya itu selesai di akhir Juni 2021. Nah memang ini kalau betul tadi disampaikan, kalau kenyataan di lapangan memang sangat tergantung dengan pemerintah daerah dalam konteks memprioritaskan guru dan tenaga pendidik. Nah ini kan tentunya juga harus ada kerjasama dengan Kemendagri ya. Kemendagri untuk memberikan push, memberikan dorongan, memberikan pengawasan juga kepada pemerintah daerah juga untuk bisa ikut mengawasi bahwa prioritas tenaga guru, pendidik, apakah itu swasta maupun negeri. Dan ini menurut saya betul tadi yang disampaikan bahwa kalau memang ini tidak tercapai ya memang tidak bisa dipaksakan. Artinya tidak bisa semua sekolah atau semua daerah diberlakukan untuk untuk melakukan pertemuan fisik, pembelajaran secara fisik. Yang kedua, kalaupun itu dilakukan, menurut saya ada dua syarat, ada beberapa syarat. Pertama prokesnya, yang kedua menurut saya itu harus jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya misalnya dari universitas, SMA dan SMK dulu, dan yang ketiga itu harus dilakukan secara hybrid. Ya, artinya saya khawatir ruang-ruang sekolah juga belum tentu punya ventilasi sirkulasi yang memadai gitu ya, sehingga bisa menyelenggarakan pertemuan atau pembelajaran secara protokol kesehatan. Baik, seperti yang Anda sebutkan bahwa jika memang nanti di akhir Juni tidak tercapai 5,5 juta, artinya kita tidak bisa memaksakan sekolah tatap muka dilaksanakan, ada kemungkinan atau opsi membuka sekolah tidak serentak di seluruh Indonesia, begitu ya. Baik, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah tatap muka setelah nanti 5,5 juta guru dan juga tenaga pendidik selesai menjalani program vaksinasi COVID-19. Saya akan langsung ke Pak Sat lagi, Pak Satriwan Salim. Jika kita melihat refleksi 1 tahun ke belakang, sudah setahun sebetulnya siswa di Indonesia menjalani pendidikan secara daring. Sebetulnya PJJ ini seberapa efektif prosesnya untuk bisa memaksimalkan penerimaan siswa terhadap materi-materi di sekolah, Pak Sat? Ya, kalau kami berkaca ke riset kami, kemarin di bulan Desember, Mas Oki, di 100 kabupaten, kota ya, 29 provinsi, kami sudah sampaikan juga ke kawan-kawan media waktu itu, termasuk ke Kemendikbud. Yang pertama, serapan materinya memang tidak maksimal ya. Kami membuat angka di sekitar 30-40% gitu untuk serapan materi. Itu pengakuan dari guru-guru ya dan kepala sekolah yang menjadi responden di dalam survei kami nasional tadi gitu ya. Jadi memang kita mengakui bahwa pelaksanaan PJJ kita itu ya baik yang secara daring ya, apalagi yang luring, yang luar jaringan dengan metode guru kunjung itu sangat-sangat tidak efektif.
Makanya banyak masukan ke kami ya dari Lampung, kawan-kawan dari Pandeglang, kemudian dari daerah-daerah ya, khususnya 3T yang mereka berharap segera masuk gitu kan. Itu memang menjadi kondisi suasana kejiwaan kami para guru gitu ya. Di daerah-daerah itu relatif sangat tidak efektif misalnya pembelajaran berbasis digital juga ya, karena ada yang jaringannya susah, ada anaknya yang punya gawai, ada yang tidak punya, dan seterusnya. Jadi betul, saya mengamini yang dikatakan Bang Putra tadi, ada ancaman learning loss gitu. Apalagi khususnya nih Mas Oki, yang perlu kita ingat, untuk kelas 1 Mas. Ya, kelas 1 SD itu berpotensi mereka yang masuk tahun lalu ya, kelas 1 SD, mereka akan tertinggal dalam hal keterampilan membaca dan menghitung. Ya kan, karena pendampingan gurunya tidak optimal ya kan. Nah, ini memang akan menjadi ancaman bagi kita gitu, ketika anak-anak kita belum mampu membaca dan menghitung karena pembelajarannya memang tidak optimal. Dan yang terakhir yang paling penting bagi saya, sebenarnya vaksinasi itu salah satu syarat pokok ya. Syarat yang lain adalah tadi kesiapan sarana prasarana, protokol kesehatan di sekolah itu. Daftar periksanya sekolah sudah betul-betul mengisi belum? Ya kan, dan harus diketahui juga Mas Oki, di awal Januari kemarin sudah ada, dalam catatan kami ada kurang lebih 16 provinsi yang beberapa sekolah di beberapa kabupaten di 16 provinsi itu yang sudah buka, yang sudah menggunakan istilah yang dipakai oleh Bang Putra tadi, hybrid learning itu, atau sebagian dia tatap muka, sebagian tatap maya gitu kan, atau dibagi 3 hari itu sudah berjalan. Tetapi misalnya ada persoalan begini, ketika sekolah hanya punya 1 termogan, itu antri tuh pas pagi-pagi datang anak-anak. Nah ini kan nggak bagus juga gitu kan. Nah makanya perlu di cross check oleh daerah-daerah bagaimana kesiapan sekolahnya masing-masing. Jangan siap-siap karena faktor emosional saja kan, kami kangen, kami ingin belajar, tetapi sarana prasarana protokol kesehatan tidak lengkap sebenarnya gitu. Makanya butuh di cross check. Baik. Mas Putra, mengingat kesiapan sekolah yang sampai saat ini belum bisa diukur, tadi disebutkan salah satunya adalah termogan yang ternyata sekolah punya 1, kemudian penerapan prokes di sekolah, termasuk juga capaian vaksinasi yang kita akan masih menunggu. Apakah saat ini yang paling realistis adalah nanti di bulan Juli menerapkan hybrid learning itu, Mas? Ya, kalau hybrid learning itu kan artinya kita bisa mencoba, selama ini 1 tahun ini kita menjalankan daring dan kita kombinasikan dengan pembelajaran secara fisik. Tapi ada satu stakeholder lagi yang perlu saya ingatkan bisa memberikan peran dalam konteks menjaga anak didik, itu adalah orang tua. Sejak tahun lalu dan juga awal tahun ini, kami di Komisi 10 saya juga selalu mengingatkan, dan juga Kemendikbud juga berkomitmen yang sama, bahwa orang tua diberikan peran untuk memberikan izin atau tidak kepada anaknya untuk bersekolah secara fisik. Artinya peran orang tua, izin orang tua itu sangat diperlukan. Sehingga kalau buat orang tua yang tidak yakin terhadap anaknya yang bisa menjalankan protokol kesehatan, mereka tetap bisa belajar secara daring. Bagi orang tua yang tidak yakin dengan protokol kesehatan yang dijalankan oleh sekolah, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, sarana maupun prasarana, baik itu cuci tangannya, ventilasinya, ruang kelasnya, dan lain sebagainya, mereka bisa memilih untuk tetap belajar secara daring. Nah, dalam hal ini tentunya ini membuat orang tua juga menjadi lebih nyaman, tapi tentunya yang tadi saya sampaikan, learning loss ini juga perlu kita pertimbangkan gitu ya. Jadi untuk itu saya tetap mendorong agar sekolah terutama dari jenjang yang paling tinggi, perguruan tinggi, SMA dan SMK terutama juga yang membutuhkan peralatan, apakah itu jasa boga, otomotif, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan secara hybrid. Karena sayang sekali anak-anak kita yang mereka tidak bisa berinteraksi dengan gurunya ataupun dengan sesama murid. Jadi ini yang menurut saya harus kita akali, kita jembatani. Baik, terakhir Pak Asad, apakah optimis bahwa di Juli akan mulai bisa dilaksanakan sekolah tatap muka? Apa harapannya bagi pemerintah? Kalau untuk serentak, saya tidak yakin betul ya dengan berbagai keadaan tadi ya. Jadi di bulan Juli itu saya rasa pembukaan sekolah
tidak di semua wilayah Indonesia secara serentak, tetapi di wilayah-wilayah misalnya yang zona hijau, kemudian ya zona kuning gitu kan itu. Tapi kalau yang masih merah atau oranye ya seperti Jakarta, saya belum terlalu yakin ya sepanjang Pemda-pemdanya tidak mendorong betul ya optimalisasi persiapan sampai bulan Juni. Dan yang kedua yang perlu juga dipertimbangkan, kami mendapatkan masukan juga dari orang tua untuk disampaikan, khususnya di Jakarta ya, bahwa wacana atau konsep vaksinasi anak itu mungkin bisa juga menjadi bahan pertimbangan gitu kan, vaksinasi anak. Ya. Itu betul ya, orang-orang tua di Jakarta, tolong disampaikan Pak, katanya kan ketika sekolah dibuka, gurunya dan tenaga kependidikan divaksin, tapi kalau anak-anak kami belum divaksin, bagaimana? Nah, saya rasa yang disampaikan Bang Putra tadi betul ya, sepanjang SKB 4 menterinya tidak diubah Bang. Ya kan, ya. SKB 4 Menteri kan mensyaratkan secara mutlak kepada orang tua kan, mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah. Tapi kalau SKB-nya diubah, nah saya rasa ya ini makin menjadi terbuka gitu ya. Karena SKB itu saya rasa sudah cukup baik gitu. Ya kan, orang tua berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Even sekolahnya merasa siap, tapi orang tua tidak mengizinkan secara pribadi, bukan komite ya, secara personal gitu, maka sekolah untuk anak yang tidak diizinkan tersebut, ya mereka berhak untuk PJJ dan sekolah wajib memberikan pelayanan gitu. Baik, itu. Ya. Mas Putra, terakhir bagaimana kita menjaga komitmen pemerintah untuk tetap maksimal mewujudkan vaksinasi selesai di akhir Juni, dan apa pesannya bagi orang tua karena mereka adalah pembuat keputusan apapun mengenai pendidikan anak mereka saat ini? Ya, tentunya kepada pemerintah, kepada Kemendikbud, kita akan kawal terus agar vaksinasinya ini tepat sasaran, terutama kepada guru dan tenaga pendidik, baik itu yang ada di berbagai tempat maupun yang ada di ibu kota provinsi dan ada di Jakarta. Dan kita akan mengawal terus sampai akhir Juni 2021. Aspirasi dari masyarakat yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan, saya rasa bermanfaat sekali untuk kita nanti cross check dan kita garis bawahi ketika kita rapat kerja dengan Mendikbud. Yang kedua, untuk orang tua, tentunya kita juga meminta agar orang tua betul-betul mempertimbangkan faktor kesehatan, keselamatan dari anak-anaknya, dan juga yang paling penting adalah melatih anak-anaknya untuk siap menjalankan protokol kesehatan. Saya pun saat ini sedang melatih anak saya yang satu SMA dan satu SMP untuk biasa pakai masker dan juga biasa cuci tangan. Karena selama 1 tahun ini mereka selalu belajar nggak pakai masker dan tidak terlalu sering cuci tangan. Jadi ini masalah yang serius bagi kita orang tua untuk melepas anak-anak kita ke sekolah. Banyak kebiasaan baru yang akan mereka terapkan, berbicara dengan mengenakan masker, kemudian disiplin menerapkan protokol kesehatan di sekolah, begitu ya Mas Putra. Dan tentu kita berharap pendidikan tatap muka ini tidak hanya mengenai kerinduan bersekolah dan juga berinteraksi dengan guru dan teman-teman, namun juga perlu kita perhatikan bahwa masa depan mereka tetap harus memperhatikan faktor kesehatan yang lebih penting bersama dengan pendidikan, begitu. Terima kasih Mas Putra Nababan sudah bergabung bersama kami, dan juga Satriwan Salim. Terima kasih Pak Sat sudah bergabung bersama kami dan juga berbagi pandangan. Terima kasih Mas Satriwan. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang Putra. Kami tutup Dialog Indonesia Bicara. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.